Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sofia Monika NIM 1816040060 akan mempresentasikan proposal mini saya dalam mata kuliah seminar akuntansi dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Nilai pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Objek pada penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Peneliti tertarik untuk mengambil perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian karena sektor pertambangan merupakan salah satu sektor utama pendorong indeks harga saham gabungan atau IHSG, di mana harga sektor saham pertambangan adalah yang paling tinggi dibandingkan harga saham ke-9 sektor lainnya. Hal ini membuat sektor pertambangan menjadi perhatian termasuk dalam pelaporan keuangannya. Selain itu, minat investor untuk berinvestasi di perusahaan pertambangan sangat tinggi. Hal ini berarti informasi keuangan perusahaan pertambangan yang tepat waktu dan akurat menjadi semakin penting dan kebutuhan investor terhadap informasi tersebut semakin meningkat. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, peneliti didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi audit nilai, yaitu faktor ukuran perusahaan, laba rugi perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan opini akuntan publik atau pendapat akuntan publik pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Yang kedua, data-data yang diperlukan pada penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu laporan keuangan dan laporan auditor independen pada perusahaan pertambangan pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit nilai pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh laba atau rugi perusahaan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh profitabilitas. Yang keempat, bagaimana pengaruh solvabilitas. Yang kelima, bagaimana pengaruh opini atau pendapat akuntan publik terhadap audit nilai pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Adapun tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, laba atau rugi perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan opini atau pendapat akuntan publik terhadap audit nilai pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah ada manfaat teoritis, yaitu untuk menambah referensi masalah dan sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi auditor, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi auditor dalam melaksanakan auditnya. Yang kedua, bagi kantor akuntan publik, yaitu dapat menambah bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit nilai. Yang ketiga yaitu bagi pengguna laporan keuangan yang telah diaudit dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan dalam menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bagi investor, kreditor, dan ataupun manajemen. Selanjutnya bagi penulis, penelitian ini untuk menambah wawasan dari teori yang diterima dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sebenarnya. Bab 2 Landasan teori. Kajian teori. Yang pertama ada agensi teori atau teori keagenan. Agensi teori yang merupakan sebuah teori yang memberikan penjelasan mengenai hubungan keagenan yaitu prinsipal dan agen. Menurut Jensen dan McClellan pada tahun 1976, hubungan keagenan dikenal sebagai suatu kontrak di mana suatu pihak yang berkedudukan sebagai agen untuk melaksanakan suatu pekerjaan bagi kepentingan prinsipal yang disertai dengan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan oleh prinsipal kepada agen. Yang kedua, audit. Pengertian audit. Menurut PSAK 2019, pengertian audit adalah suatu proses sistematik yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi mengenai berbagai aksi ekonomi, kejadian-kejadian, dan melihat hubungan atau pernyataan atau asersi dengan kenyataan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada jenis-jenis audit. Jenis audit menurut pemeriksaannya yang pertama ada audit laporan keuangan, yang kedua ada audit operasional, yang ketiga ada audit ketaatan, yang keempat ada audit kinerja, dan yang kelima ada komputer audit. Jenis-jenis audit berdasarkan luas pemeriksaannya, yang pertama ada audit khusus, yang kedua ada audit umum.
Selanjutnya ada tujuan audit. Yang pertama memastikan kelengkapan, yang kedua memastikan ketepatan, yang ketiga memastikan eksistensi, yang keempat membuat penilaian, yang kelima membuat klasifikasi, yang keenam memastikan ketepatan, yang ketujuh membuat pisah batas. Menurut Aston et al. Pada tahun 1987 dalam penelitian Wirakusuma pada tahun 2004, audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dan dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. Dapat dirumuskan dengan audit delay sama dengan tanggal laporan audit dikurang tanggal laporan keuangan. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Yang pertama ada ukuran perusahaan, yang kedua ada laba atau rugi perusahaan, yang ketiga ada profitabilitas, yang keempat ada solvabilitas, dan yang kelima ada opini atau pendapat akuntan publik. Berikut penelitian terdahulu yang dicatat oleh peneliti. Ada 3 penelitian terdahulu pada PPT ini. Berikut kerangka berpikir peneliti. Ada ukuran perusahaan, laba atau rugi perusahaan, ada profitabilitas, solvabilitas, dan opini atau pendapat akuntan publik terhadap audit delay. Selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis 1 yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Hipotesis kedua, laba atau rugi perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Hipotesis 3 yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Hipotesis 4, solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Hipotesis 5 yaitu opini atau pendapat akuntan publik berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena menggunakan data berupa angka-angka. B. Sumber data. Sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel dependennya itu audit delay, sementara variabel independennya itu ukuran perusahaan, laba atau rugi perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan opini atau pendapat akuntan publik. Teknik pengumpulan data. Populasi pada penelitian ini yaitu pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu berjumlah 47 perusahaan. Selanjutnya sampel penelitian. Sampel penelitian pada penelitian ini berjumlah 15 perusahaan yang termasuk kriteria sampel selama 3 tahun. Jadi observasi pada penelitian ini sebanyak 45 sampel. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, ada uji autokorelasi. Uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, signifikansi parameter individual atau uji statistik T. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F statistik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.